Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula la quwata illa billah, amma ba'd. Selanjutnya kita ke nazoman yang ketiga atau bait yang ketiga yang berbunyi takwal ilah ilakhir, kayak biasanya kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Takwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u wa ra'su syarri habailah. Monggo. Takwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u wa ra'su syarri habailah. Takwal ilahi utawi wedi nang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pengertian takwa ya sering kita dengarkan dari para khotib ketika kita mengikuti sholat Jumat, yaitu menjalani perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Itu bukan justru menjauh, bukan, tapi mendekat ya. Jadi takwal ilahi utawi wedi nang Allah Subhanahu wa ta'ala iku madaru kulli sa'adatin, dadi pokoke saben-saben keberuntungan ya, dadi pokoke saben-saben kabegjan itu keberuntungan. Watibau ahwa utawi anut piro-piro kesenengane nafsu, ini kebalikan daripada takwa. Sedangkan mengikuti hawa nafsu iku roksu syarri habaila, dadi pokoke elek-eleke piro-piro tipune setan. Jadi kula jenengan ngaji kitab Hidayatul Adqiya yang mualifnya adalah Syekh Agung Syekh Zainuddin Al-Marebari. Ini juga dikenal wali agung, berpesan kepada kita atau memberikan informasi pada kita bahwasanya takwa kepada Allah itu adalah pokok dari setiap kebahagiaan kita, pokok setiap keberuntungan. Ya, ittaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah la'allakum tuflihun, agar kalian benar-benar menjadi orang yang bahagia. Lah, pengertian takwa sendiri justru kita harus mendekat ya, bukan menjauh. Artinya mendekat itu menjalani seluruh perintah-perintahnya ya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang secara umum ya kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu adalah bagian daripada takwa. Menjauhi larangannya ya ngerasani, memfitnah, berbicara yang tak ada guna dan manfaatnya, itu termasuk bagian daripada menjauhi larangannya. Dan itu adalah hakikat daripada orang yang sudah berzikir. Zikir itu eling perintah Allah maka dijalani. Oh, iki larangane Allah tak doi. Nah, berarti itulah hakikat zikir. Nah, di menisorna maneh ya perintah Rasulullah, larangannya Rasulullah, perintah guru kita, larangannya guru kita, perintah wong tua kita, juga larangannya wong tua kita. Itu ya ketika bentuk perintah kita jalani. Gak mungkin wong tua guru merintah hal-hal yang jelek, pasti merintah hal-hal yang positif. Begitu pula ketika melarang kita, karena guru dan orang tua kita sudah pengalaman, sudah mengenyam kehidupan lebih lama dibanding kita, lebih mendahului dibanding kita, ya lebih dulu dibanding kita, sehingga selalu berpesan kepada anaknya, kita selaku anaknya berpesan kepada murid-muridnya, kita selaku ya muridnya guru, selalu dipesan itu. Maka kita menjauhi larangan guru, larangan orang tua, menjalani perintah guru dan perintah kedua orang tua kita, itu bagian daripada takwa pula. Ya, takwa pula.
dan ternyata itu menjadikan kita saadah. Saadah itu bahagia, ya bahagia. Sampeyan delok lah wong-wong sing nurut manut nang wong tuane, nurut manut nang gurune, itu pasti hidupnya saadah, ya, hidupnya bahagia. Sebaliknya wattiba'u ahwa, ngikuti hawa nafsu, wis dilarang wong tuane ngono, dilarang oleh gurunya seperti itu, sik nglakoni, diperintah nglakoni ngene ngono, malah gak nglakoni, meninggalkan. Dan itu adalah roksu syarri habaila. Ya, roksu itu ya pondasi, roksu nu kepala, ya pondasi atau pokok elek-eleke tipuan nafsu. Ya, kita sementara ketika melanggar aturan kedua orang tua kita, guru kita, itu koyok-koyok enak, tapi nggak perlu waktu lama lah, digedekno setahun, 2 tahun baru terasa nanti bahwasanya kita ya jadi gelisah hati kita. Karena apa? Perintah wong tua, perintah guru tidak lepas dari itu, mengambil dari sabda baginda Rasul sekaligus firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan kali kula dipesan oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari, pengarang kitab Hidayatul Adhiya ini, wis ayo takwa bareng-bareng, disitulah sumber kebahagiaan. Ojo sampai ngikuti hawa nafsu, karena ngikuti hawa nafsu itu adalah puncak atau pokok daripada kejelekan kita, ya, kesengsaraan kita. Itu yang disampaikan oleh Syekh Al-Maribari, ya, habis sholawat terus pesan takwa. Yang berikutnya, innat thoriqa syari'atun wa thoriqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah. Monggo. Innat thoriqa syari'atun wa thoriqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah. Innat thoriqa, setuhune jalan, setuhune dalan, ya, setuhune melaku nang ngersani Allah, berjalan menuju Allah, iku ya kene inna thoriqa, setuhune dalan bisa tumeka ing akhirat, ya, karena kita berjumpa dengan Allah itu di akhirat nanti, ya, setelah kematian ini. Setelah kita hidup di dunia, nanti hidup di alam barzah. Setelah hidup di alam barzah, nanti ada alam akhirat, alam yang selamanya, nggak ada orang mati di situ, selalu wis hidup selama-lamanya. Nah, di situ nanti kita bisa berjumpa dengan Allah bagi mereka-mereka yang sudah mencapai makom ihsan. Jadi maka inna thoriqa, setuhune dalan bisa tumeka nang akhirat, ya, di puncakno setuhune dalan utawa mlaku iso tumeka nang Allah, iku syariatun, kadu nglakoni syariat, wa thoriqatun, lan kadu tarekat, wa haqiqatun, lan kadu ngakekat. Untuk itu, wahai para murid, wahai para santri, ini para murid ini, murid itu orang yang punya keyakinan kuat menuju Allah. Fasma, wahai murid, fasma, mongko ngrungokke sira. Bahasa perhatikan pesanku ini. Sesungguhnya berjalan menuju akhirat itu harus melalui 3 tahapan atau 3 yang harus kau lakukan. Apa itu? Syariat, tarekat, hakikat. Maka dengarkan ini, pesanku ini. Fasma, mongko ngrungokno sira laha marang telu iki, ya telu rupane syariat, tarekat, hakikat. Ngrungokno maing barang sile musila kang den contohake apa ma. Nah, contoh-contohnya nanti ini, ya, nanti contohnya diterangkan oleh Mbah Musonef, yaitu Mbah Zainuddin Al-Maribari akan memberikan contoh
Apa sih pengertian syariat yang sesungguhnya, begitu pula tarekat dan hakikat. Nah, dari sini jenengan kali kula diperintah kali Syekh Zainuddin Al-Malaibari tetap belajar setelah engkau sudah mendalami ilmu syariat di pesantren, di majelis taklim, saiki mlebu nang tarekat, pelajaran tarekat, ya, sekaligus hakikat. Karena syariat gandengannya hakikat, tarekat gandengannya marifat. Itu yang sudah diyakini oleh para kaum sufi, tanpa adanya tarekat dan hakikat marifat atau tarekat hakikat, itu mustahil akan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sendiri menyampaikan di dalam sabdanya, apa itu, awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah. Awal wajib setiap individu manusia itu harus mengenal Allah. Itu dawuhe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit yang kita kaji pada malam hari ini kula panjenengan dipun paringi paham dening Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.